Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hilma Efriani Baroro selaku dosen pengampu mata kuliah pragmatik di Universitas Nasional. Perkenalkan, saya Wikartika Amanda Utami selaku mahasiswa dari kelas mata kuliah pragmatik Universitas Nasional. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Tindak Tutur Lokusi dan Ilokusi dalam novel Janji Pelangi karya Fachru Hakim. Memasuki pembahasan pertama yaitu latar belakang. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan mengenai tindak tutur. Tindak tutur menurut Khair adalah makna dari bentuk kalimat yang membedakan lokusi, ilokusi, perlokusi, dan mengikuti situasi dalam penentuan makna bahasa. Tindak tutur tidak hanya terdapat dalam komunikasi lisan antara manusia saja, tetapi dapat berupa tulisan yang salah satunya berada dalam komunikasi di sebuah novel. Penulis seringkali menggunakan bahasa untuk menciptakan berbagai tindak tutur dalam percakapan yang dilakukan oleh antara tokoh. Tindak tutur tersebut digunakan untuk menyampaikan informasi, mengungkapkan perasaan, memberikan instruksi. Kemudian pengkajian tindak tutur dalam novel Janji Pelangi karya Fachru Hakim ini terbagi menjadi dua, yaitu tindak lokusi dan tindak ilokusi. Tindak lokusi adalah tindak dasar tuturan atau menghasilkan ungkapan linguistik yang bermakna. Tindak lokusi terbagi menjadi empat, yaitu lokusi deklaratif, lokusi interrogatif, lokusi imperatif, dan lokusi ekslamatif. Kemudian menurut Austin, ilokusi sebagai tindak ujar yang bertujuan untuk melakukan sesuatu tindakan dalam mengatakan sesuatu. Yule membagi ilokusi menjadi 5, yaitu ilokusi deklaratif, ilokusi representatif, ilokusi ekspresif, ilokusi direktif, dan terakhir ilokusi komisif. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menemukan makna dari tindak tutur yang dapat berupa penyampaian informasi, pengungkapan perasaan, memberikan instruksi, dan menghasilkan suatu tindakan yang dimaksudkan oleh tokoh penutur terhadap tokoh penerima tuturan. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Bersawi menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah penyelidikan dengan pendekatan inquiry naturalistik dan temuan-temuannya tidak didapat dari prosedur penghitungan statistik. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah cara metode simak dan metode catat. Karena sumber data dari penelitian ini adalah teks berupa teks. Masun menjelaskan bahwa metode simak digunakan untuk memperoleh data yang dilakukan dengan cara menyimak penggunaan bahasa. Dan untuk penyajian datanya dilakukan dengan menggunakan metode mencatat data. Berikutnya, data penelitian. Data yang menjadi sumber dari penelitian ini diambil dari sebuah novel yang berjudul Janji Pelangi karya Fachru Hakim. Novel yang terbitkan oleh penerbit Buana Sastra di Jakarta pada tahun 2018 dengan jumlah 262 halaman. Novel Janji Pelangi ditemukan tindak tutur dalam bahasa komunikasinya, yang termasuk ke dalam tindak lokusi dan tindak ilokusi. Memasuki hasil pembahasan. Ilokusi terbagi menjadi 4. Pertama ada lokusi deklaratif. Lokusi deklaratif adalah tindak tutur yang hanya sekedar memberikan informasi kepada pendengarnya. Tidak ada maksud lain selain memberikan informasi. Dalam novel Janji Pelangi terdapat pada halaman 85 dengan bunyi, menurut yang kubaca dari artikel yang kau berikan padaku dulu, 2 bulan lagi baru bisa berbunga. Tuturan tersebut diucapkan hanya sekedar memberikan informasi bahwa penutur tersebut telah membaca artikel dan mendapatkan informasi bahwa bunga yang dia tanam akan tumbuh 2 bulan kemudian. Selanjutnya adalah lokusi interrogatif. Lokusi interrogatif yaitu tindak tutur yang berupa kalimat tanya, hanya sekedar untuk menanyakan kepada lawan bicaranya. Tidak ada maksud lain selain memberikan pertanyaan. Salah satu contohnya terdapat pada halaman 95 yang berbunyi, "Kazu, bagaimana kabarmu?" Tidak ada maksud lain selain
memberikan pertanyaan kepada lawan bicaranya. Kemudian lokusi imperatif. Imperatif adalah tindak tutur yang berupa kalimat perintah, memberikan perintah kepada pendengarnya. Salah satu contohnya terdapat pada halaman 43 yang berbunyi, "Tolong bantu aku ambil kuas. Kuasku jatuh di genteng rumah, Mbak." Kutipan tersebut hanya memberikan kalimat perintah kepada Mbak untuk membantu mengambilkan kuas yang jatuh di genteng rumah. Dan terakhir adalah lokusi ekslamatif. Lokusi ekslamatif adalah tindak tutur yang berupa kalimat ekspresi untuk menunjukkan ekspresi kagum, terkejut, serta umpatan kepada pendengarnya. Salah satu contohnya terdapat pada halaman 151 yang berbunyi, "Kau berhasil, Terry. Lihat, lemparanmu cantik sekali." Tuturan tersebut hanya memberikan maksud untuk menunjukkan ekspresi kagum dan terkejut kepada Terry karena berhasil telah memberikan lemparannya. Baik, selanjutnya adalah hasil pembahasan tindak ilokusi. Ilokusi direktif. Ilokusi direktif yaitu memberikan perintah dan anjuran sehingga pendengarnya melakukan sesuatu. Salah satu contohnya terdapat pada halaman 12 yang berbunyi, "Nenek harus segera dibawa ke rumah sakit." Tuturan tersebut tidak secara langsung memberikan perintah, tetapi tuturan tersebut memberikan pengaruh terhadap pendengarnya untuk melakukan sesuatu, menghasilkan sesuatu. Itulah ilokusi direktif. Selanjutnya, ilokusi ekspresif. Ilokusi ekspresif memiliki maksud atau tujuan mengekspresikan perasaan, keadaan, dan suasana. Salah satu contohnya dalam novel Janji Pelangi terdapat pada halaman 18 yang berbunyi, "Terry, kau habis mimpi buruk lagi. Maafkan aku sayang, aku sangat menyayangimu. Tenang ya, kakak ada di sini sekarang." Tuturan tersebut benar-benar menunjukkan ekspresi sang kakak yang selalu berada di sisi adiknya yaitu Terry dan sangat menyayangi adiknya. Sehingga dalam tuturan tersebut menunjukkan bahwa penutur memberikan maksud dan tujuan dari tuturan itu untuk mengekspresikan perasaannya kepada sang adik yaitu Terry. Selanjutnya, ilokusi representatif. Ilokusi representatif menyatakan sebuah fakta serta keadaan yang dianggap benar oleh pendengar terhadap penutur. Dalam novel Janji Pelangi, ilokusi representatif berada pada halaman 117 yang berbunyi, "Besok kita akan melukis seharian. Aku sudah sangat merindukan saat-saat itu." Tuturan tersebut menunjukkan fakta dan diterima oleh pendengarnya, dan dianggap benar juga oleh pendengar. Oleh karena itu, termasuklah tuturan tersebut ke dalam ilokusi representatif. Kemudian ilokusi komisif. Ilokusi komisif disampaikan oleh penutur kepada pendengar untuk menyampaikan harapan maupun janji di masa yang akan datang. Salah satu contohnya berada pada halaman 40 yang berbunyi, "Aku berjanji akan menjaga janjiku sampai seperti menjaga palet ini dengan segenap jiwaku." Dalam tuturan tersebut sangat terlihat bahwa penutur memberikan janji kepada pendengarnya dan keduanya sepakat untuk menyetujui janji melalui tuturan tersebut. Sehingga terdapat harapan yang didengar, sehingga mendapatkan harapan yang didapatkan oleh pendengarnya. Terakhir adalah ilokusi deklaratif. Ilokusi deklaratif memiliki tujuan untuk menunjukkan perubahan setelah penutur mengujarkannya. Salah satu contohnya dalam novel Janji Pelangi berada pada halaman 198 dengan bunyi, "Aku batalkan paman, aku sudah dapat izin dari Otosan kok." Dengan penutur mengatakan, "Aku membatalkan" atau "aku batalkan", terdapat suatu perubahan perasaan, suatu perubahan suasana antara pendengar dan penutur, karena ada sesuatu yang dibatalkan oleh penutur. Hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa tuturan tersebut termasuk ke dalam ilokusi deklaratif. Temuan penelitian, berdasarkan dengan analisis data pada novel Janji Pelangi karya Farul Hakim, telah ditemukan ujaran-ujaran yang dituturkan oleh tokoh menjadi tindak tutur lokusi dan ilokusi. Pada lokusi deklaratif terdapat 5 ujaran,
lokusi interrogatif 5 ujaran, lokusi imperatif 5 ujaran, dan lokusi ekslamatif terdapat 5 ujaran. Masing-masing dari lokusi tersebut terdapat 5 ujaran dalam novel Janji Pelangi. Lalu dalam tindak tutur ilokusi pada novel Janji Pelangi terdapat ilokusi direktif yang memiliki 4 ujaran, ilokusi ekspresif memiliki 5 ujaran, ilokusi representatif hanya memiliki 1 ujaran, ilokusi komisif terdapat 5 ujaran, dan ilokusi deklaratif hanya memiliki 2 ujaran saja. Dengan berdasarkan analisis tersebut, ditemukan ujaran-ujaran memiliki maksud sesuai dengan yang diucapkan serta ujaran yang memiliki maksud tertentu. Itu adalah temuan dari penelitian ini. Baik, memasuki pembahasan selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini untuk pembaca yaitu dapat meningkatkan pemahaman tentang penggunaan bahasa dalam novel atau karya sastra lain, serta juga berkaitan dengan komunikasi dalam sehari-hari, sehingga pembaca dapat belajar mengenai bagaimana cara menyampaikan maksud dari ujaran dengan lebih mudah dan dapat dipahami dengan mudah oleh lawan bicara. Baik, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi penelitian saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan saya dalam penelitian saya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.